Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20 dalam tema kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami terus bersyukur atas segala penyertaan, atas segala berkat-Mu bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan memberi kesempatan lagi bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, berikanlah konsentrasi bahkan hikmat, memahami apa kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan melalui hamba-Mu, Tuhan sendiri yang akan memperkatakan melalui perkataan yang hamba mau sampaikan. Isi hati-Mu ya Tuhan, itulah kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa hidup setia dan taat di hadapan Tuhan. Ini permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20 dalam perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ada lirik lagu nyanyian anak sekolah minggu yang berkata, "Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada." Dor. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, lirik lagu ini sangat sederhana, tetapi dia mempunyai makna yang sangat luar biasa. Bahwa sesungguhnya gambaran lagu ini, kita sebagai murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus,
Kita adalah tentara. Kita adalah prajurit Allah. Di mana kita percaya bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita di setiap saat. Dimanapun kita berada. Yesus ada di pihak kita. Sehingga dikatakan bahwa kalau Yesus ada di pihak kita sebagai prajurit Allah yang hidup dalam kefanaan di dunia ini dengan berbagai cobaan, dengan berbagai tawaran kehidupan, dengan berbagai kenyataan yang ada, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Artinya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kemenangan. Tuhan menyediakan bagi kita mahkota kemenangan ketika kita mampu bertanding, ketika kita mampu berjuang dalam kefanaan ini dengan selalu mengandalkan Tuhan, dengan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yesus di pihak kita, pasti kita akan memperoleh apa yang menjadi harapan kita. Itulah kebahagiaan hidup. Nah, saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita saat ini dalam kitab Efesus, di mana kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan saat itu Rasul Paulus ada di penjara di Roma. Namun sekalipun Rasul Paulus secara fisik tubuhnya terpenjara, ada di balik terali besi, tetapi semangatnya untuk senantiasa memberikan dorongan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat mula-mula termasuk jemaat Efesus itu tidak terkurung dalam terali besi. Rasul Paulus, dia tetap menyampaikan suara Tuhan, berita sukacita, evangelion, walaupun hanya melalui tulisan atau melalui surat. Dan dia terus memberikan semangat, mensupport jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang mereka sudah yakini pada saat itu. Nah, saudara yang kekasih, memang kota Efesus ini merupakan kota pelabuhan. Bahkan ada Dewi Artemis di sana, sehingga dikatakan bahwa orang Kristen di sana mereka tertantang. Ketika ada ajaran-ajaran yang baru, ketika ada dogma, ada filsafat yang baru yang masuk di kota Efesus ini. Tetapi Paulus mau katakan, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, pasal 4 dan 5, Paulus dia mengingatkan, menegaskan kepada jemaat Kristen yang ada di Efesus, supaya mereka hidup sebagai manusia baru yang diubahkan oleh Roh Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang, yang tetap memberi terang, menjadi garam, bahkan memberikan warna kehidupan yang baik, yang mau menyatakan tentang karakter Kristus, sebagaimana iman yang telah mereka yakini bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bahkan saudara yang kekasih, bacaan kita yang sudah sangat familiar, bahkan melalui tema kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, Rasul Paulus mau katakan, dalam segala tantangan yang mereka hadapi, harus mengenakan perlengkapan senjata Allah yang dikatakan di sini, bahwa mereka harus berdiri tegap. Mereka harus berikat pinggangkan kebenaran, harus berbaju sirahkan keadilan. Bahkan kaki mereka harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Mereka dalam segala situasi atau keadaan mempergunakan perisai iman, bahkan menerima ketopang keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Bahkan mereka juga dikatakan harus berdoa. Nah, saudara-saudara, apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus ini, itu merupakan satu gambaran tentang apa yang dipakai oleh tentara Romawi ketika mereka harus berperang. Tetapi sesungguhnya saudara, di sini dikatakan bahwa berikat pinggangkan keadilan, bahkan berbaju sirahkan, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, bahkan juga berdiri tegap. Nah, saudara-saudara, artinya Paulus katakan bahwa jemaat Efesus, orang Kristen yang terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi, mereka betul-betul harus menampakkan jati diri tentang iman mereka, percaya mereka, keyakinan mereka, yaitu di dalam Yesus Kristus.
Karena itu di ayatnya yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan. Artinya apapun yang datang menghadang kehidupan mereka, godaan, tantangan, ancaman apapun saudara, mereka harus tetap berdiri tegak, yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, berjuang berperang bersama dengan mereka. Karena itu dikatakan bahwa mereka harus berdoa. Sebagai bukti itulah ketopang keselamatan, pedang roh, yaitu firman Tuhan yang harus senantiasa menjiwai kehidupan mereka. Intinya saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ini terus mengarahkan jemaat untuk tetap percaya. Jangan terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang berkembang saat itu, ajaran-ajaran yang tidak sehat, bahkan ancaman yang mengancam kehidupan iman mereka. Mereka harus tetap tegak berdiri, tetap kuat, tetap harus senantiasa percaya kepada kuasa Tuhan. Bahkan mereka harus berdoa agar supaya mereka akan mampu menghadapi itu semua. Bahkan bukan saja berdoa untuk diri mereka sendiri, tapi juga mereka harus berdoa untuk Rasul Paulus yang saat itu ada dalam penjara. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, disadari bahwa waktu boleh berubah. Bahkan juga generasi boleh berubah, zaman boleh berubah. Tetapi rasanya tantangan-tantangan hidup dari masa ke masa itu selalu ada. Bahkan cobaan-cobaan, ancaman dalam perjalanan kehidupan sebagai orang beriman itu tetap ada. Walaupun dalam bentuk, dalam cara atau model yang berbeda, tetapi tetap ada. Karena itu memang Rasul Paulus juga dia membahasakan bahwa hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah sebuah perlombaan. Dan ketika kita ada dalam pertandingan, kita harus betul-betul memenangkan pertandingan itu. Kita harus berjuang sungguh-sungguh. Kita harus mengatur strategi kita sedemikian rupa supaya kita mencapai garis kemenangan, garis finish dengan selamat, saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang disadari bahwa dari masa ke masa selalu ada generasi-generasi yang berbeda. Bahkan menurut penelitian dikatakan bahwa dimulai tahun 1940-an itu ada generasi-generasi yang lahir di dunia ini secara global, yang dikatakan bahwa generasi pertama yang lahir tahun 1943 sampai 1964 itu dikatakan adalah generasi baby boomer, no? Karena pada waktu itu kelahiran secara khusus lagi di Amerika bagaikan bom. Sangat banyak, saudara. Sehingga generasi itu dikatakan generasi baby boomer. Artinya generasi ini adalah generasi yang mau bekerja. Pekerja keras, saudara. Walaupun di masa-masa sulit tapi selalu berusaha bekerja keras. Kemudian saudara, generasi X. Yaitu generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1980, termasuk saya ada di dalamnya. Bahwa generasi ini, generasi X ini, mereka masih memiliki seperti generasi yang pertama, yaitu masih memiliki etos kerja keras. Bahkan generasi ini lahir di mana teknologi sudah mulai berkembang. Kemudian yang berikut saudara adalah generasi Y atau yang disebut dengan generasi milenial yang lahir tahun 1981 sampai 1994. Di mana generasi Y ini mereka lahir saat segala perubahan terjadi. Sehingga dikatakan bahwa generasi ini suka bersenang-senang. Bahkan generasi ini memiliki banyak potensi. Kemudian saudara, generasi Z. Generasi Z ini mereka lahir tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Nah, generasi ini mereka familiar dengan teknologi.
karena mereka lahir di saat teknologi semakin berkembang pesat. Bahkan generasi ini dikatakan adalah generasi gadget. Juga dibahasakan bahwa generasi Z ini keingintahuan mereka itu sangat tinggi. Mereka juga memiliki rasa percaya diri, bahkan sangat ambisi. Juga mereka mahir tentang soal digital. Itulah generasi Z, anak-anak kita. Dan saudara, generasi yang terakhir itu adalah generasi Alpha. Di mana kata Alpha ini itu dimulai dari abjad A. Karena Z kan sudah paling akhir. Nah, generasi Alpha ini saudara, mereka lahir di tahun 2010 ke atas. Barangkali juga anak-anak bahkan cucu kita. Dikatakan mereka juga hampir sama dengan generasi Z. Mereka juga sangat familiar dengan gadget, dengan teknologi masa kini. Bahkan ada yang ambisius. Juga mereka menghabiskan waktu sendiri. Rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Bahkan tidak jarang juga generasi ini dikatakan mereka rentan dengan depresi. Karena mereka hidup di zaman yang seringkali membuat mereka menjadi egois dalam kesendirian mereka. Nah, itulah generasi-generasi yang ada saudara. Nah, dari generasi-generasi ini kita melihat tantangan selalu ada, silih berganti saudara. Nah, kita orang tua dikatakan generasi X. Bahkan juga ada yang generasi Y saat ini sebagai orang tua. Kita harus senantiasa harus mewariskan nilai kehidupan yang benar kepada generasi Z, generasi Alpha, anak cucu kita saudara. Sebab kalau tidak, mereka tidak lagi percaya Tuhan. Mereka tidak lagi mencintai Tuhan, tidak lagi mencintai persekutuan di rumah Tuhan. Mereka akan hidup dengan dunia teknologi mereka, dunia digital. Kalau kita tidak mengarahkan mereka. Bahkan ada yang mengatakan generasi Alpha sekarang ini adalah generasi kerupuk. Kadang mereka tidak tahan dengan cobaan, dengan godaan, dengan ancaman. Sehingga mereka terperosok pada godaan-godaan itu. Akhirnya apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang bertentangan dengan kehendak firman Tuhan. Nah, karena itu kita sebagai orang tua harus mampu memotivasi, harus mampu mengajarkan, harus mampu mengedukasi generasi Z dan generasi Alpha ini. Keturunan kita, generasi gereja, generasi bangsa masa depan saudara. Bahwa percaya kepada Yesus Kristus, apalagi sebagai orang Kristen, itu harus kita tanamkan. Hidup takut akan Tuhan itu harus kita wariskan. Betul-betul harus kita sampaikan berulang-ulang kepada anak cucu kita. Contoh kehidupan yang baik, kehidupan yang benar harus betul-betul kita teladankan. Sebab generasi Z dan generasi A ini, mereka itu seringkali dikatakan di sini bahwa mereka terlalu percaya diri, bahkan keingintahuan yang sangat tinggi. Nah, itulah saudara tugas kita. Seperti Rasul Paulus yang mensupport jemaat Efesus. Agar supaya jemaat ini mereka menggunakan senjata perlengkapan rohani di dalam Tuhan. Bahkan di bagian akhir kita saudara, betapa pentingnya dikatakan di sini firman Tuhan. Sebagai ketopang keselamatan dan pedang roh. Menjadi senjata perlengkapan itu adalah firman Tuhan. Yang terus menginspirasi setiap generasi sebagai anak muda. Untuk senantiasa meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Sebab kadangkala kalau mereka sudah ketagihan dengan gadget, dengan game mereka lupa Tuhan. Tapi ketika saudara kita tanamkan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa bangsa Israel berulang-ulang seperti yang dikatakan Musa mengajarkan di segala situasi, maka kita yakin generasi Z, generasi Alpha, generasi gereja, generasi bangsa masa depan, pasti mereka akan melanjutkan perjuangan kita untuk tetap setia kepada Tuhan.
Karena anak-anak itu adalah gereja masa depan. Dan gereja masa depan itu adalah anak-anak kita. Karena itu saudara, di bagian akhir dikatakan tetap berdoa. Doa itu adalah kekuatan. Doa itu adalah nafas hidup orang beriman. Saudara, orang bernafas tandanya hidup. Orang hidup tandanya bernafas. Nah, itu berarti ketika orang tidak lagi berdoa, tandanya spiritualnya mati. Dan ketika spiritualnya, kerohaniannya mati, imannya mati, maka saudara, dia rentan dengan dosa, rentan dengan kejahatan, sehingga tidak takut Tuhan lagi dan tidak takut untuk melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi saudara, ketika masih ada nafas, masih ada kehidupan spiritual, masih ada doa sebagai jembatan kita berkomunikasi untuk Tuhan, kita yakin bahwa apapun yang mengancam kehidupan kita, kita tetap tegak berdiri, kita tetap kuat, kita tetap kokoh, dan fokus konsentrasi iman kita hanya kepada Tuhan Allah. Sebab doa itu saudara senantiasa mengingatkan kita, di saat kita senang kita bersyukur dalam doa, di saat kita susah kita juga bersyukur dalam doa, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Walaupun berat hati kita, walaupun sedih saudara. Sehingga kadangkala ketika kita berdoa, bukan lagi dengan kata-kata, tapi kita berdoa dengan air mata. Karena begitu berat tekanan dan pergumulan hidup yang kita alami. No problem saudara, tidak masalah. Ketika doa itu tidak terucap melalui kata-kata. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu air mata kita, dia menampung di kirbatnya. Sehingga Tuhan akan menjawab apa yang menjadi doa, menjadi permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan Allah. Karena itu orang tua, suami istri, mari kita senantiasa memberikan teladan bagi anak cucu kita. Ketika kita di rumah bangun pagi sama-sama ada doa. Ketika juga kita mengakhiri hari, sore malam kita tetap berdoa. Di meja makan bersama-sama, entah di rumah, entahkah ada family time dengan keluarga, makan di luar rumah, di restoran. Kita selalu berdoa saudara. Agar supaya mau menyatakan bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu selalu terpelihara. Keakraban kita dengan Tuhan itu senantiasa terjaga saudara, terpelihara dengan baik. Sehingga kita yakin dalam doa kita menjadi kuat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kadangkala kurang air mata tuh bicara apa Tuhan. Tapi semua Tuhan tahu saudara. Ketika kita berdoa kita menjadi lega. Ketika kita menyampaikan gumul hidup kita kepada Tuhan, hati kita menjadi tenang, kita menjadi kuat saudara. Sehingga kita akan selalu mensyukuri semua berkat Tuhan, semua hari-hari kehidupan. Apapun yang Tuhan izinkan teralami dalam kehidupan kita, senang susah, kita tetap bersyukur. Karena memang seperti itulah warna kehidupan kita. Ada yang menggambarkan bahwa hidup ini bagaikan piano. Ada tuts warna hitam, ada tuts warna putih. Dan piano itu dia akan bersuara atau berbunyi bagus ketika ada tuts warna hitam dan putih yang ditekan. Bukan cuma hitam terus, bukan cuma putih terus, tapi harus hitam putih itu adalah satu harmonisasi yang bisa mengeluarkan suara atau bunyi yang bagus, yang merdu. Maka itu juga hidup kita. Ada saat gelap, ada saat terang, ada saat hujan, ada saat kemarau, ada siang, ada malam, ada suka dan duka, ada tangis dan tawa. Semua yang sudah digambarkan dalam kitab pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya saudara. Tapi di setiap masa kehidupan kita, walaupun berbeda generasi, berbeda waktu, berbeda tantangan, tapi kita percaya ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan sebagai kekuatan kita, ketika senantiasa kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita sebagai prajurit Allah, kita sebagai tentara Allah, sebagai pengikut Kristus yang setia, kita akan mampu melawan semua godaan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Kita akan bertanding dan kita akan mencapai garis finish dengan kemenangan. Asalkan
kita terus mengatur strategi kita dengan baik, tetap fokus kepada Tuhan. Kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kita selalu bangun relasi yang baik dengan Tuhan, konsentrasi kepada Tuhan dalam doa. Pasti Tuhan berikan hikmat, Tuhan beri kemampuan, Tuhan berikan tenaga bagi kita, Tuhan beri kekuatan, bahkan Tuhan beri berkat dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Terpuji Engkau Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini mengantar kami kuat menghadapi setiap tantangan hidup yang ada. Dan firman ini terus menginspirasi kami tetap setia melakukan kehendak firman-Mu. Sehingga setiap saat kami selalu membangun relasi dalam doa kepada Tuhan. Apapun kenyataan hidup, kami tetap yakin Tuhan di pihak kami, berjalan bersama kami, menuntun kami, mengantar kami untuk mencapai garis kehidupan akhir dengan kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih, diberkatilah semua yang menyaksikan video ini, yang mendengarkan firman-Mu. Dalam situasi gumul apapun, ketika ada yang bergumul masalah rumah tangga dengan suami, istri, anak-anak, ketika ada yang bergumul karena sakit fisik Tuhan, dengan kesehatan mereka, bergumul dengan pekerjaan, dengan masa depan atau apapun, Tuhan Engkau hadir, kuatkan mereka, teguhkan, yakinkan bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan tetap memakai media sosial YouTube ini untuk menjangkau banyak orang, sehingga firman ini memberkati banyak orang dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas. Terus berharap kiranya Bapak Ibu akan senantiasa mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video. Dengarkanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Tekan tulisan subscribe. Berikanlah like, jempol. Berikanlah komentar-komentar yang membangun, yang mengedukasi iman sebagai orang percaya. Dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.